Assalamualaikum Sobat Football United. Manchester United menang besar 4-0 menghadapi Everton. 2 gol dari Marcus Rashford, 2 gol dari Joshua Zirkzee. 4 gol, 3 poin, clean sheet. Hasil yang perfecto magnifico. Review pertandingannya, Ruben Amorim di pertandingan kali ini menurunkan lagi komposisi yang berbeda, terutama di lini depan dan juga lini tengah. Ada beberapa komentar tadi di live commentary mengatakan bahwa ya kenapa kok Ruben Amorim terus mencoba-coba, belum menemukan komposisi. Well, menurut gua sampai dengan akhir musim nanti ya, sepanjang musim ini Ruben Amorim akan banyak melakukan bongkar pasang, coba-coba formasi ini dalam rangka 2 hal. Nomor 1, dia menganalisa, dia mengakses skuad Manchester United kali ini dengan sistem yang akan dimainkan oleh Manchester United, baik itu formasi, sistem bermain, cara bermain, dan lain-lain. Lalu nomor 2, rotasi itu juga diperlukan oleh Ruben Amorim. Kenapa? Jadwal pertandingan dari Manchester United itu sangat ketat, terutama menuju akhir tahun ini dan nanti ketika memasuki tahun 2025 di bulan Desember. Menurut gue jadwal sangat sesak. Manchester United hari Kamis menghadapi Bodo Glimt, hari Ahad menghadapi Everton, hari Rabu malam sudah tandang ke Emirates menghadapi Arsenal. Jadi menurut gue Ruben Amorim punya banyak alasan kuat kenapa dia terus merotasi, dia mencari komposisi atau memasang komposisi yang berbeda. Satu hal yang pasti adalah formasi dan juga sistem permainan dari Manchester United. Intensitas tinggi, identitas dari permainan yang jelas, itu yang diinginkan oleh Ruben Amorim. Yang di pertandingan tadi pertama kali memakai Casemiro dan juga Kobbie Mainoo, terutama Kobbie Mainoo ya setelah absen dari sekitar bulan Oktober. Dan di lini serang Joshua Zirkzee diturunkan dengan mencadangkan Rasmus Højlund, bahkan Rasmus Højlund sama sekali tidak dimainkan di sana. Marcus Rashford ditampilkan juga dari awal beserta dengan kapten Bruno Fernandes, Amad Diallo di wingback kanan, wingback kiri Diogo Dalot, 3 center back Lisandro Martinez, Matthijs de Ligt dan juga Noussair Mazraoui. Ini nampaknya yang sudah jelas pakemnya, dimana ini bukan hal yang berbeda dan juga bukan hal yang aneh, dimana lini belakang beserta juga kiper ya, ini penting untuk memiliki rutinitas. Ini yang tidak dimiliki oleh Manchester United musim lalu. Pemain belakang silih berganti cedera karena rutinitas ini penting untuk soliditas, juga komunikasi yang kuat antara satu dengan yang lainnya untuk membangun sebuah lini belakang yang kuat dan juga solid. Manchester United di babak pertama menghadapi Everton menurut gua agak sedikit kesulitan ya, bagaimana pendekatan dari Sendais untuk Everton menghadapi Manchester United ini melakukan pressing ketat dari daerah Manchester United. Artinya ketika Manchester United ini melakukan build up serangan, pemain Everton sudah langsung menekan, dan ini sering sekali berujung bola-bola direct dari daerah Manchester United ke depan. Di lini depan Manchester United ada Marcus Rashford yang memiliki kecepatan tentu saja. Juga ada Bruno Fernandes dan juga Diogo Dalot yang cukup sering melakukan overlap di awal-awal babak pertama, bahkan sempat mendapatkan beberapa momentum ya dari overlap tersebut. Hanya saja ini juga meninggalkan semacam kayak sedikit lubang, terutama di pertahanan Manchester United sebelah kiri, di mana ini juga sering dimanfaatkan oleh Everton. Setelahnya ya Manchester United perlahan-lahan ingin membangun serangan, tapi gue juga melihat bagaimana Kobbie Mainoo dengan Casemiro ya. Kombinasi ini, terutama Kobbie Mainoo yang baru pertama kali turun di pertandingan resmi dengan sistem formasi baru dari seorang Ruben Amorim, ini masih dalam tahap adaptasi. Ada penyesuaian yang harus dilakukan. Kapten Bruno Fernandes bahkan sangat sering untuk turun ke bawah menjemput bola, memperkuat lini tengah dari Manchester United. Ini juga berakibat Joshua Zirkzee ya harus turun nih agak sedikit dalam ke lini tengah juga, meninggalkan lubang yang ditinggalkan oleh Bruno Fernandes. Di babak pertama, pertahanan dari Everton juga menurut gue tampil cukup solid, tampil cukup bagus, walaupun akhirnya mampu ditembus oleh Manchester United. Tadi ada beberapa kejadian yang menurut gue menarik, terutama di lini pertahanan Everton. Bagaimana ketika Manchester United pemainnya berhasil menembus pertahanan dari Everton, and passing lagi-lagi kurang bagus. Lalu juga penyelesaian dari umpan-umpan yang terjadi.
Gue menilai crossing yang dilakukan di babak pertama menghadapi Everton jauh lebih bagus daripada babak pertama menghadapi Bodo Glimt. Artinya tidak monoton, crossing yang memang tidak langsung kepada para pemain tapi di depan daripada pemain. Jadi pemain harus menyambut. Hanya saja kualitasnya nih, sering sekali power yang diberikan oleh pemain yang memberikan crossing ini terlalu besar sehingga bola akhirnya berpindah arah ya, berpindah sisi. Lini pertahanan Manchester United juga secara overall di babak pertama menurut gue tampil cukup solid. Ini ada peran yang besar dari seorang Andre Onana, di mana ada beberapa crossing yang dilakukan oleh pemain Everton. Andre Onana mampu membaca dengan bagus. Gol pembuka dari Manchester United menurut gue ini merupakan pembeda yang besar, di mana dari skema corner ya kan, Bruno Fernandes melepaskan umpan yang sangat akurat kepada Marcus Rashford yang melakukan volley, tendangan yang sangat keras dan arahnya dibelokkan oleh Jared Brandwaite. 1-0 bagi Manchester United. Lalu setelahnya juga ada gol kedua dari Joshua Zirkzee, lagi-lagi assist dari Bruno Fernandes. Menurut gua prosesnya pun juga bagus. Gol ini ada assist yang bagus ya dari Bruno Fernandes, di mana sebelumnya ada build up yang bagus yang dilakukan oleh para pemain Manchester United dan berakhir gol bagi Joshua Zirkzee, assist dari Bruno Fernandes. Dan gue juga menilai ini gol yang penting bagi Manchester United, artinya memiliki keunggulan 2-0 di babak pertama. Karena ketika memasuki babak kedua, Everton seperti kayak dalam situasi yang serba salah. Mereka ingin melakukan pressing yang tinggi, mereka ingin bermain dengan agresif, tapi di sisi lain, ya mereka akan meninggalkan ruangan yang juga cukup besar nih di lini pertahanan Manchester United. Dan dengan ruangan yang cukup besar ini, Manchester United punya pemain-pemain yang tajam, yang bisa memanfaatkan situasi tersebut. Dan Manchester United bahkan mampu unggul cepat di babak kedua, memasuki di bawah 1 menit bahkan ya, seorang Marcus Rashford bisa menggandakan keunggulan. Dan menurut gua ini hal yang betul-betul kayak killing the game di awal babak kedua. Everton yang tentu saja punya harapan ya, mereka bisa mengecilkan ketertinggalan dengan mungkin mereka bisa mengecilkan situasi, terutama ketika masih 2-0. Dengan Manchester United sudah unggul 3-0, ini bukan situasi yang bagus bagi Everton, dan akhirnya justru mereka tertinggal 3-0. Gol dari Rashford, kerja menurut gue juga dari seorang Amad Diallo ya, yang bisa mencuri bola di sana. Situasi ini membuat pemain Everton menurut gue betul-betul down. Dan setelahnya bahkan gue lihat mereka akhirnya tidak banyak berkutik, walaupun Manchester United tidak menambah tidak terlalu berusaha untuk menambah gol. Itu yang ingin gue cari ya kalimatnya. Karena ya mereka sudah sangat nyaman dengan situasi 3-0 ini menurut gue. Dan akhirnya justru Manchester United bisa menambahkan gol. Dan ketika Manchester United unggul 4-0, gol yang tadi diciptakan oleh Joshua Zirkzee, kerja keras dari seorang Amad Diallo yang berhasil memberikan atau mencuri bola lalu memberikan assist juga ya. Ini kerja yang bagus dari seorang Amad Diallo. Situasi menurut gue sudah jelas selesai sih di pertandingan tadi bagi Sunderland dan juga Everton. Secara keseluruhan gue lihat bagaimana Manchester United tampil lebih bagus dari sisi penyelesaian peluang yang mereka dapatkan. Kerja sama tim juga bagus ya, bagaimana skema gol yang terjadi itu skema yang enak-enak semua menurut gue. Yes, ada usaha-usaha individu, misalnya Amad Diallo yang sangat rajin mencuri bola dan akhirnya bisa menciptakan momentum bahkan juga peluang ya. Tapi juga bagaimana menurut gue pergerakan pemain di atas lapangan yang secara konsisten bermain dengan intensitas yang tinggi. Dan ini nampaknya memang ingin dijadikan identitas bagi Ruben Amorim untuk Manchester United. Dan kalau memang Ruben Amorim mengatakan bahwa sebelum pertandingan ya, dia ingin Manchester United tampil berbeda, tampil lebih baik, dan menghasilkan kemenangan, tujuan itu tercapai. Fantastis sih menurut gua. Di sisi lain, kemenangan besar ini juga berarti besar bagi Manchester United. Dengan kemenangan ini, Manchester United mengecilkan ya jarak dengan tim-tim di atasnya.
dengan jumlah pertandingan juga yang masih banyak, menurut gue segalanya bisa terjadi. Dan menurut gue ini sangat penting. Ini sangat penting untuk karakter tim terutama ya. Dengan ini gua nilai dressing room akan semakin positif, sehingga semoga ini bisa berlanjut ke hasil-hasil positif selanjutnya. Dan khusus untuk pemain juga gua perhatikan bagaimana Rashford yang mencetak 2 gol, lalu juga Joshua Zirkzee yang mencetak 2 gol. Mereka sebagai pemain penyerang tentu saja dinilai dari gol yang mereka ciptakan. 2 gol masing-masing dari pemain ini menurut gue penting untuk kepercayaan diri. Dan gue harapkan dengan kepercayaan diri yang baik, mereka bisa lebih nyaman bermain. Ketika mereka ini nyaman bermain, harapannya mereka bisa bermain di kapasitas yang lebih tinggi lagi. Terutama lini depan Manchester United yang menjadi masalah dari musim lalu dan juga di awal musim ini. Bagaimana mereka menciptakan banyak peluang tapi tidak bisa melakukan penyelesaian yang bagus. Kali ini fantastis, 4 gol diciptakan menghadapi Everton, dan semoga hasil ini terus bisa berlanjut ya. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana Sobat Football United? Gua sangat happy banget ya, happy sekali karena bukan cuma skor saja yang besar, tapi penampilan yang sangat enak untuk disaksikan karena pemain Manchester United juga sangat aktif bergerak, intensitasnya juga sangat tinggi dan ini dilakukan dengan konsisten. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.